Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr, hari ke-8 dari bulan Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-7 dari bulan April 2025. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita masuk bab chapter piety ataupun ketakwaan kepada Allah. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang terakhir dari bab ketakwaan, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullah in his book Riyadhus Shalihin in the chapter of piety, dari bab ketakwaan kepada Allah. Al-Khamisu, the fifth, from the hadith an Abi Umamata Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Umamah radhiyallahu anhu said, I heard Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, yakhtubu fi hajjatil wada, and I heard Messenger of Allah during the sermon of the hajjatil wada, and he said, ittaqullah, be mindful of your duty to Allah. Ittaqullah wa sallu khamsakum, perform your 5 daily salah. Wa sumu syahrakum, observe fasting during the month of Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, pay the zakah on your properties. Wa ati'u umara'akum, and obey your leaders. So if you do, tadkhulu jannata rabbikum, you will enter the paradise of your Rabb. Maka pada hadis ini, barakallahu fikum, terjemahan Indonesianya adalah di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat sedang haji wada, maka sahabat Sudai ibnu Ajlan yang ma'ruf dengan kunyah Abu Umamah mendengar dari Nabi, ittaqullah rabbakum, maka semua kalian takutlah kepada Allah. So this the point from this hadith. Ittaqullah rabbakum, be mindful of your duty to Allah. Wa sallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu kalian. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum, dan bayarlah dari zakat-zakat kalian, baik zakat harta
ataupun zakat fitr, ataupun zakat hayawanat, hewan, ternak dan yang lainnya. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah dari pemimpin-pemimpin negeri kalian. So must obey your leaders, obey your president, obey your prime minister, obey your king. If they Muslim and they do rightos, tadkhulu jannata rabbikum. So if you do so, you will enter to the paradise, enter to the jannah of your Rabb. This hadith, barakallahu fikum, hadithun hasan. Wa hasanahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Syekh Muqbil make hadith hasan and enter this hadith in his book Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. So the hadith is hasan. So beneficial from this hadith, kita ambil faidah dari hadith ini. Pertama, the point from this hadith, ittaqullah rabbakum. So all Muslim must fear Allah. Seluruh manusia harus takut kepada Allah. Wa sallu khamsakum, and pray the 5. What is the 5? Fajr, Duhur, Asr, Maghrib, wa Isya. And the meaning here, for the man must in the mosque, must jama'ah. Like Allah said in Quran, Mada warka'u ma'ar raqi'in. So you must pray with the Muslimin pray. You must ruku with the Muslimin ruku. Maka yang diinginkan salat 5 waktu di sini tadi kami sebutkan, dan dia harus berjamaah. So salat jamaah wajib, obligatory. The dalil wajib from the Al-Quran, warka'u ma'ar raqi'in, and the dalil wajib from the hadith Abi Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, laqad hamamtu, I have intention, an uhriqa buyutan lihaula al-mukhallafina an salatil jamaah, to burn the house who's not salah jamaah with us in masjid. So this dalil salatul jamaah is obligatory. Maka ini pendalilan bahwa salat jamaah itu wajib, karena Nabi memerintahkan untuk membakar rumah-rumah mereka orang-orang yang menyelisihi salat berjamaah. Dan juga dalil yang lain, and the other hadith in Muslim, when someone came to Nabi, ya Rasulullah, ini rajulun a'ma, wala indi man yakuduni ilal masjid, fahal usalli fil bait. Someone came to Nabi and he is blind. And he said, Rasulullah, can I pray the 5 in my house, in my home, or at home? Because I'm a blind. I don't have someone to bring me to masjid. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, are you hearing al-muaddin? He said, yes. So you must come to masjid when you hearing or when you heard the muadzin. Maka apakah kamu mendengar adzan? Dijawab tentu. Maka kalau begitu kamu harus datang sesuai dari panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka harus datang
di saat mendengar panggilan, maka orang yang buta tidak diberikan uzur oleh Nabi. Bagaimana dengan kita yang tidak buta? Maka di sini wasallu khamsakum, must pray in masjid jamaah for the men, but for the woman is not wajib. Wa addu zakata amwalikum, you must pay the zakah on your properties. Wa ati'u umara'akum, and obey your leader. So if you have president or your leader is Muslim, you must follow him. Like Allah said in Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. So you must obey Allah and obey his messenger and obey your leaders. So from this hadith, dalil, we must obey to the president or our leaders. The dalil, the order from the Al-Quran, like I told you now, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. But this obey to the leaders if the leaders is Muslim and commend us for rightful. Namun yang diinginkan di sini, kita wajib taat kepada pemimpin jika pemimpin dalam keadaan Islam dan dalam keadaan mengajak kepada kebaikan. If the leaders command the people to make shirk or to make kufur or not pray in masjid, not fasting, so we not obey to him. Because in hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. And the other hadith, innama ta'ah lil ma'ruf. So the meaning, yang diinginkan dari ketaatan kepada pemimpin merupakan kewajiban bagi kita di saat pemimpin kita Muslim dan mengajak kepada kebaikan. Namun di saat mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, meninggalkan sholat 5 waktu dan puasa 5 waktu misalnya, maka kita tidak boleh mentaati mereka. Karena di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, no obey to the leaders if command to shirk or kufur or every maksiyah to Allah. Innama ta'ata lil ma'ruf. So you obey to them for the right cause. Maka tidak ada taat kepada pemimpin selama pemimpin memerintah kepada kekufuran, kesyirikan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melaksanakan kemaksiatan kepada pemimpinnya. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah manhajnya adalah taat kepada pemerintah. Bahkan bersabar meskipun pemerintah kita zalim, mengambil hak kita, mengambil barang-barang kita, maka bersabarlah. Isbiru. Karena apa? Karena pemimpin kita jika zalim, kemudian kita mengajak kaum muslimin untuk keluar dari ketaatannya, akan menjadi fitnah yang lebih besar. Maka rakyat bisa jadi dalam keadaan bermusuhan dengan pemerintah, dan akhirnya ia dan billah terjadi perang
di dalam negeri, di mana pemerintah misalnya dikarenakan rakyatnya tidak mau taat, padahal dalam keadaan yang ma'ruf, ataupun rakyatnya dizalimi, kemudian tidak terjadi ketaatan, terjadilah apa yang terjadi. Maka di sini kita harus bersyukur kepada Allah atas pemerintah Indonesia, di mana kita hidup dalam keadaan full beribadah kepada Allah, tidak dihalang-halangi dalam keadaan peribadatan, tidak dalam ketakutan dalam peribadatan. Dan alhamdulillah, apakah hak milik kita diambil? Diambil orang-orang yang mempunyai rumah lebih dari satu, diambil orang-orang yang mempunyai uang lebih dari sekian miliar, diambil propertinya. Jika mempunyai mobil lebih dari 2, 3, tidak ada. Maka alhamdulillah kita dalam keadaan nikmah. Namun rakyat-rakyat yang memang termakan oleh hasutan orang-orang yang khawarij, yang mengajak untuk keluar dari ketaatan pemerintah, maka sedikit-sedikit diajari demonstrasi. Maka para mahasiswa yang namanya juga mahasiswa, maknanya siswa yang paling tinggi setelah lulus senior high school, they coming to college or university or institute, ma'had dan yang lainnya. Maka mereka seharusnya mahasiswa berpikir baik, bukan menjadi pendemo yang mengutuk-ngutuk dan mencela-cela pemerintah di jalanan dengan membuat yel-yel ataupun ucapan-ucapan yang menghina pemerintah, sehingga membuat suasana tidak kondusif, apalagi membakar ban, apalagi dari demo itu mempunyai massa, kemudian melaksanakan anarkis dengan membobol dari kepunyaan masyarakat seperti supermarket ataupun kantor-kantor kepunyaan pemerintah. Maka diambil dari laptop, diambil dari uang-uang yang ada di kantor-kantor pemerintahan misalnya. Maka perbuatan anarkis ini bukan perlakuan dari mereka mahasiswa. Tidak pantas mengaku mahasiswa bisa diboncengi oleh pemikiran-pemikiran yang buruk dari khawarij seperti ini. Maka pemerintah Islam selama mereka muslimin dan mengajak kepada kebaikan, wajib bagi kita taat. Dan jika kita rujuk kepada mereka yang demo-demo apa? Demo yang tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara yang buruk kepada negeri kita. Sedikit dari mereka tidak bersyukur, kemudian demo. Sedikit dinaikkan dari harga barang pokok misalnya di demo. Maka Allahul Musta'an. Bagaimana dengan hadis ini? So this hadith, the beneficial from this, who obey the president or the leaders will enter the Jannah. So whoever one came to the Jannah is easy. Maka barang siapa yang ingin masuk kepada surga is easy. If he have Muslim government, just obey to leaders, just obey to Muslim government. If you want enter to the Jannah, maka masuk surga itu sangat mudah bagi kaum muslimin. Dia sebagai rakyat mempunyai pemerintah yang muslim, dan pemerintah muslim ini memerintahkan perkara-perkara yang baik, maka tinggal mentaati dan kita masuk surga. So the terrorists,
Maka mereka, para teroris, they war with the government Muslim. They stay in the jungle with mosquito, and they cold, and the others, so they in the hellfire. If the terrorists know about this hadith, you just obey to the government, Muslim, or your leaders, you will enter to the Jannah. Khalas, they may believe the terrorism. They can stay in their house and their home, and they may pray with the people and fasting and obey to the government, and they going to the Jannah. Maka jika para teroris mengetahui hadis ini, maka mereka kenapa memerangi pemerintah dengan hasutan jihad? Maka mereka berjihad, katanya dibiayai oleh kelompok-kelompok separatis dengan diberikan senjata baik AK-47 ataupun M16 ataupun buatan sendiri SS-1 dari Pindad. Yang jelas mereka memberontak. Maka mereka dalam keadaan kehujanan, dalam keadaan tinggal di hutan-hutan, dan mereka di siang hari takut ada manusia yang masuk ke hutan. Dipikirnya para tentara polisi. Maka mereka hidup di hutan-hutan dalam keadaan kehujanan, penuh dengan penderitaan, ditemani dengan nyamuk dan ular, lintah dan sebagainya. Tidak nyaman. So why they do this? They thinking jihad. They thinking this way to heaven. Mereka mengira itu jalan masuk kepada surga. If they know about this hadith, maka jika mereka mengetahui hadis ini, they will leave the terrorism. They will leave jihad and his imagination of the jihad. Maka mereka akan meninggalkan jihad dan imajinasi mereka tentang jihad yang salah. Maka jika mereka mengetahui hadis ini, oh, ternyata masuk surga dengan taat kepada pemerintah, seperti rakyat yang lain. Taat kepada pemerintahnya, sholat berjamaah, berpuasa, taat kepada pemerintah, jangan mendemo pemerintah. Dan bagi dai-dai seperti kita, doakan pemerintah. Di doa khutbah Jum'ah, di doa khutbah Id, dan di sujud-sujud kita. Maka mendoakan pemerintah Muslim itu adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka jika mereka para teroris, para pemberontak, beriman kepada hadis ini yang hasan, dihasankan oleh Syekh kami Mukbil, maka mereka akan meninggalkan pemberontakan kepada pemerintah. Karena mereka memberontak kepada pemerintah tujuannya untuk masuk surga, katanya berjihad, katanya. Maka jika mereka beriman kepada hadis ini, kenapa kita harus memerangi pemerintah? Kenapa kita harus mendemo? Dikarenakan harga BBM naik misalnya, atau harga barang pokok naik, atau ada undang-undang yang sedang dibuat baru yang tidak kita setujui, kemudian didemo. Akhirnya berapa dari mereka yang dipukuli oleh Brimob dan penjaga keamanan? Allahul musta'an. Jika mereka duduk, wahai para mahasiswa yang mengaku siswa paling tinggi, yang mana mereka adalah menjadi suri tauladan bagi siswa-siswa yang di bawah seperti junior high school dan yang lainnya, maka harusnya mereka berpikir apa yang mereka lakukan dengan anarkis di jalanan dan memerangi dan mengejek dari anggota keamanan itu adalah perkara yang buruk. Dan justru kita di sini berdakwah, mengajak manusia
untuk dalam keadaan mentaati pemerintah selama pemerintah kita muslim dan tidak memerintahkan kepada kekufuran, kesyirikan, maka itu di dalam hadis disebutkan penyebab masuk surga. So the reason for the enter to the paradise is pray the 5 and fasting in Ramadan and piety, fear to Allah, and pay of the zakah and obey to the Muslim government. So we'll enter to the Jannah. So alhamdulillah, we have Muslim government and our Muslim government is a good. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah menjadikan pemimpin negeri kita baik. Dan semua yang dibuat dari perkara-perkara tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka kita taat kepadanya. Dan jika diambil hak-hak kita pun dirampas, maka kita pun bersabar. Seperti di hadis-hadis yang banyak, isbiru, kita bersabar karena keluar dari ketaatan kepada mereka. Dan kita mati mata maitatan jahiliyah, maka kita mati dalam keadaan jahiliyah. Maka ini yang bisa kita berikan. Maka manhaj ahli sunnah wal jamaah, obey to the leaders and Muslim government, and obey to them will enter to the paradise. Walhamdulillah. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa